Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nurholis Majid dengan NIM 12304183014 dan Karina Yuwana dengan NIM 12304183017 akan membahas materi tentang wacana menurut fungsi bahasanya. Dari segi penggunaan bahasa, wacana adalah studi tentang semua aspek penggunaan bahasa. Brown dan Wille juga menyatakan bahwa menganalisis wacana sudah pasti merupakan analisis penggunaan bahasa. Analisis wacana tidak dapat dibatasi pada penggunaan bentuk-bentuk linguistik yang terlepas dari tujuan-tujuan atau fungsi-fungsi yang dipenuhi dari perancangan fungsi-fungsi ini dalam urusan manusia sehari-hari. Kemudian, menurut pandangan fungsionalisme, wacana dilihat sebagai sebuah sistem atau cara berbicara yang diatur oleh sistem sosial dan budaya yang melalui fungsi-fungsi tersebut diwujudkan. Hal ini mempertegas konsep wacana yang dikaitkan dengan fungsi bahasa, di mana penggunaan fungsi bahasa biasanya terjadi dalam sebuah situasi komunikasi. Menurut fungsi bahasanya, wacana dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu teks fatik, yang kedua teks ekspresif, yang ketiga teks konatif, yang keempat teks metalinguistik, dan yang terakhir adalah teks puitik. Jenis wacana yang pertama yaitu teks fatik, yang merupakan sebuah teks yang bersumber pada saluran atau kontak untuk memperlancar sebuah komunikasi, sebagai sebuah perkenalan atau basa-basi sebelum memulai sebuah komunikasi. Contohnya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Jenis wacana yang kedua yaitu teks ekspresif, merupakan teks yang bersumber pada gagasan penutur atau penulis sebagai sarana ekspresi. Teks ini digunakan oleh penutur atau penulis sebagai sarana untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sebuah gagasan. Contohnya seperti dalam sebuah kalimat berikut. Sebenarnya aku merasa sangat berat hati dengan keputusan musyawarah itu, tetapi itu sudah menjadi keputusan dan akan kulakukan sebisanya agar rencana itu berhasil. Kemudian jenis wacana yang ketiga yaitu teks konatif, adalah sebuah teks yang diarahkan pada tindakan atau reaksi dari mitra tutur atau pembaca dengan menggunakan bahasa yang digunakan untuk memotivasi orang lain agar bersikap dan berbuat sesuatu. Sebagai contoh dari teks konatif yaitu seorang guru menasihati murid-muridnya agar selalu menjaga kebersihan kelas, agar nasihatnya didengar, dipahami, dan dituruti oleh murid-muridnya. Dengan perbuatan rajin membersihkan kelas, tentu guru tersebut harus mengutarakan nasihatnya dengan bahasa yang baik, urutannya mudah diikuti, kalimatnya sederhana, mudah dipahami, dan disertai dengan alasan yang logis. Jenis wacana yang keempat yaitu teks metalinguistik, yaitu sebuah teks yang terwujud dalam ungkapan atau bahasa yang terpusat pada makna atau batasan istilah. Contohnya terdapat dalam bentuk definisi dan rumus, misalnya H2O merupakan rumus kimia untuk air. Kemudian merdeka berarti bebas, dan Bandung adalah ibu kota Jawa Barat. Dan jenis wacana yang terakhir yaitu teks puitik, merupakan sebuah teks yang bersumber pada pesan yang disampaikan, digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu kepada seseorang. Contohnya seperti sambutan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun yang berisi tentang amanat dan pesan-pesan untuk para guru dan murid yang akan ditinggalkan.